seolah-olah presiden baru ini kok dicawe-cawein sama presiden yang lama ini gimana? Ke pasar Senen beli terasi. Cakep. Jangan lupa beli panci. Cakep. Menteri Prabowo ramai politisi. Second kabinet ternyata hanya janji. Selamat datang ke Cakep, catatan kebijakan publik dan politik. Bersama saya Wisnu Yuwono. Dan saya Hannibal Wijayanta. Oke, pemirsa, dalam episode kali ini kita akan kembali membahas Kabinet Prabowo. Ya. Karena lagi ada semacam, apa ya istilahnya tuh, catwalk gitu ya. Iya. Catwalk gitu. Parade calon menteri dan wakil menteri. Parade calon menteri di Jalan Kartanegara. Ya. Di mana sejak ini hari apa nih sekarang? Ini sekarang hari Rabu, hari Senin. Sejak Senin, calon menteri itu dipanggil hingga malam hari. Ya. Dan hari kedua, selain calon menteri juga calon wakil menteri dan kepala badan ya, yang hadir ke rumah Prabowo untuk semacam apa ya, interview ya. Pokoknya ditanya-tanya lah. Pokoknya pemastian lah. Pemastian gitu ya. Pemastian komitmen bahwa mereka akan bergabung atau tidak dalam pemerintah Prabowo, bersedia atau tidak ya. Dan ya stamina-nya hebat juga Pak Prabowo ya. Bisa berbicara kurang lebih kepada 100 figur ya. Karena udah melebihi 100 ya. Sekarang ini sudah 108 katanya. 108 figur. Kita kali berapa tuh? Satu orang 3 menit tuh berapa jam tuh? Dan konon masih ada beberapa nama lagi yang kemarin belum sempat diundang di hari Senin maupun hari Selasa. Iya. Jadi memang ini sebuah milestone penting nih buat Pak Prabowo. Jadi dia membawa cara baru ya dalam hal setidaknya bukan rekrutmen ya. Saya rasa rekrutmen pasti sudah dilakukan jauh-jauh hari ya. Jadi memberi signal kepada publik bahwa ini adalah figur-figur expose publik mungkin. Iya, expose publik ya. Expose publik dari figur-figur yang akan diangkat menjadi menteri dan wakil menteri. Ya. Nah, dari figur-figur ini ada yang bisa di-spill, Mas Hannibal? Iya, ada yang beberapa yang menarik dan sebenarnya itu ada sebenarnya kementerian atau lembaga yang kunci yang tadinya disiapkan oleh Pak Prabowo. Salah satunya adalah Badan Penerimaan Negara atau Bapenek. Tadinya kan Kementerian Keuangan itu rencananya akan dipisah, akan dibagi dua, ada Kementerian Keuangan dan kemudian Kementerian atau Kepala Badan Penerimaan Negara yang disiapkan masing-masing ada, dan tadinya bukan Bu Sri Mulyani sebenarnya. Nah, tapi kemudian ada rupanya Bu Sri Mulyani ini membawa pesan lah ke Pak Prabowo terutama ketika bersama Mas Thomas Ciwandono datang ke Kementerian Pertahanan waktu itu sekitar tanggal 13 September ya kalau salah itu. Itu memaparkan kok 13 September saya lupa. Pokoknya yang ada di situlah ke Kementerian Pertahanan memaparkan tentang postur keuangan di Indonesia dan sebagainya. Dan kemudian ada beberapa hal yang krusial tentang sampai bulan Desember itu ada uang sekian gitu, dan itu dirasa sangat kecil lah gitu, sekitar 200 triliun dan hingga akhir tahun nih. Hingga akhir tahun dan ada pilihan-pilihan gitu, dan si Bu Sri Mulyani itu menjanjikan untuk bisa sampai akhir tahun dapat 500 triliun. Nah, tapi dari mananya kalau dugaan kita ya pola khas dari Bu Sri Mulyani adalah pinjaman dari luar negeri juga gitu kan. Sementara tadinya kan Kepala Badan Penerimaan Negara itu kan dipisahkan dari Menteri Keuangan. Di situ ada Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai. Disinilah yang akan digenjot sebenarnya untuk maju. Dan tadinya yang disiapkan untuk kepala badan itu adalah Mas Anggito Abimanyu. Tapi kemudian last minute kemarin sempat
tidak dipanggil di hari Senin, sehingga ya agak wah kok ternyata nggak jadi, ternyata masih dipanggil di hari Selasa, dan rupanya kemudian yang terjadi Kementerian Keuangan itu akan ada 3 wamen, sudah ada Pak Swasil Nazara, kemudian Mas Thomas Yuwantono, dan kemudian Mas Anggito Abimanyu. Nah, kita masih belum tahu bagaimana nanti di dalam, apakah nanti rencana semula yaitu membentuk Badan Penerimaan Negara itu akan jadi atau ya tetap ada di Kementerian Keuangan. Kemudian juga yang patut kita mungkin sebelum itu saya coba ini ya mencoba menganalisis ya. Jadi saya rasa itu penting juga seperti yang Mas Hannibal sampaikan ya, bahwa pajak itu kan selalu menjadi masalah di Indonesia ya, terutama dalam hal tax ratio, di mana Indonesia tax ratio-nya dianggap cukup rendah, selalu sekitar 10-9%. Walaupun menterinya sehebat Bu Sri Mulyani ya, dengan integritas tinggi dan walaupun juga selama Bu Sri Mulyani menjabat kan justru semakin turun. Itu. Nah, jadi sebenarnya kemarin tuh sangat menarik ya, bahwa ada wacana untuk Badan Penerimaan Pajak. Cuman sepertinya kalau saya lihat timingnya memang nggak pas nih, karena di bulan Oktober ini kebetulan tutup anggaran gitu ya, dan pasti ada belanja-belanja yang krusial di akhir tahun. Sementara kalau mau bangun badan baru dan sepenting Badan Penerimaan Negara di akhir tahun itu pasti akan kesulitan, karena dari segi anggaran belum ada, transisi nggak mungkin udah Oktober, padahal biasanya akhir tahun kan pajak tuh biasanya menggenjot tuh ya. Akhir tahun biasanya memang, kemudian biasanya kalau tahun-tahun sebelumnya kan mencapai 100% atau lebih itu kan ketika sudah sampai Desember. Dan lonjakan itu atau kenaikan itu baru terasa di bulan-bulan September, Oktober kayak gini. Makanya. Nah, walaupun repotnya kan di tahun-tahun sebelumnya kan sebagian pembayar pajak ini sudah istilahnya diijon gitu, udah membayarkan duluan kan. Nah, ini yang itu jadi pertanyaan juga ini nanti di akhir tahun ini akan dapat berapa kira-kira gitu. Jadi memang menarik ya, bahwa akhirnya Bu Sri Mulyani dipertahankan tuh sungguh sebuah hal yang mengejutkan, karena kan seperti yang kita ketahui selama menjadi Menteri Pertahanan Prabowo kan selalu anggarannya dipotong kan, ditolak pengajuan alutsista gitu. Tapi sekarang karena timingnya sepertinya nggak pas, dan saya juga yakin pasti kalangan pasar, kalangan investor internasional juga punya peran tuh untuk membujuk Pak Prabowo ya. Bahkan ya konon juga ada sempatkan Bu Sri kan ke luar negeri juga untuk mendapatkan dukungan lah dari kalangan ekonomi internasional. Memang Bu Sri Mulyani pada posisi yang timingnya tepat gitu. Tapi pada akhirnya memang ya seperti yang Mas Hannibal sampaikan, Mas Anggito akhirnya jadi wakil menteri ya. Betul. Dan itu sebenarnya menarik tuh. Kan dulu zamannya SBY, Pak Anggito sempat mau dipromosikan jadi wakil menteri. Cuman akhirnya tidak jadi karena dari segi birokrasi, nggak memenuhi syarat segala macam. Tapi juga ada tensi itu di situ antara beliau dengan Sri Mulyani. Sri Mulyani juga. Nah, apakah ini episode rekonsiliasi dengan Bu Sri Mulyani antara Pak Anggito ini menarik, karena kan saya yakin kalaupun diposisikan sebagai wakil menteri, dia nanti mungkin ditugaskan yang terkait dengan pajak supervisi, dan bea cukai gitu ya. Paling tidak ada revisi undang-undang tentang pembentukan undang-undang tentang Badan Penerimaan Negara itu juga diduga akan seperti itu juga. Dan memang Bu Sri Mulyani dari dulu memang tidak punya standing position, selalu punya standing position bahwa pajak dan bea cukai harus di bawah Kementerian Keuangan. Iya, karena memang powernya di situ kan. Kementerian Keuangan itu ya yang bisa ngambil istilahnya pengadaan uang ya dari kedua dirjen ini kan. Itu dia. Padahal pada waktu sebelum Bu Sri Mulyani jadi Menteri Keuangan kembali kan sebenarnya Pak Profesor Bambang Brojonegoro pada waktu itu juga udah punya wacana untuk membangun Badan Penerimaan Negara. Tapi pada akhirnya memang sepertinya
proposal itu di hold dulu, dimasukkan di laci meja sampai menunggu perkembangan selanjutnya gitu ya. Selama Bu Sri Mulyani jadi menteri, sepertinya pendirian Badan Penerimaan Negara itu belum akan terwujud. Minggu lalu juga sempat ada Bu Sri Mulyani, atau juga di Kementerian Keuangan itu ada Kementerian Keuangan 1 gitu kan. Itu tekadnya Bu Sri Mulyani dan aparatnya di Kementerian Keuangan. Dan beliau sepertinya percaya diri sekali ya, langsung menyebutkan ke wartawan bahwa dia jadi Menkeu, padahal yang lain kan belum berani tuh memberitahu ke wartawan. Jadi ya Bu Sri Mulyani memang dalam apa istilahnya bargain position yang lebih tinggi dengan Prabowo dalam hal ini ya, kalau saya melihatnya. Oke, mungkin Badan Imigrasi dan Rehabilitasi dan Kemasyarakatan. Itu figurnya siapa itu? Figur yang konon muncul kan di kalangan kepolisian itu yang sekarang menjadi Wakil Kapolri. Kapolri Pak Agus Komjen Agus Andrianto itu yang disebut-sebut menjadi calon kepala imigrasi dan pemasyarakatan. Tapi yang menarik juga yang perlu kita soroti juga ini, banyak yang melihat ini dari kalangan dalam lah, saya lihat bahwa ada juga faktor dari pertemuan di Solo yang kemudian membuat konstelasi kabinet menjadi lebih gemuk, dan kemudian lebih dari kalangan menterinya Pak Jokowi masuk, dari kalangan relawan Pak Jokowi, bahkan staf istana pun masuk gitu. Jadi ini sangat menarik gitu. Karena staf istana itu siapa ya kira-kira? Ada, saya lupa namanya. Ada ya? Saya lupa namanya. Juri Ardiantoro staf khusus Presiden Jokowi. Juri Ardiantoro masuk. Saya baca di Kompas nih. Terus kemudian ada siapa lagi? Ada satu lagi, Mas. Aminuddin Ma'ruf, mantan staf khusus Presiden Aminuddin Jokowi. Ma'ruf. Oke. Gitu. Nah, terus juga munculnya nama Bu Veronica Tan, itu juga konon juga dari Solo gitu. Itu salah satu yang mengejutkan ya, tiba-tiba ada Bu Veronica Tan tuh. Padahal kan udah lama nggak masuk berita gitu ya. Semenjak perceraiannya dengan Pak Ahok. Tapi tiba-tiba muncul, dan itu sempat wartawan terkecoh ya, dipikirnya sekedar kunjungan ke Prabowo, ternyata malah jadi calon menteri kemungkinan. Kemudian juga itu atas ini dari Bu Iriana katanya? Dari Ibu Iriana katanya. Gitu. Mungkin karena bersahabat baik ya. Terus kemudian menteri-menteri ya banyak sekali ya, Pak Pratik yang sangat dipercaya Pak Jokowi. Kemudian ada Pak Bahlil masuk. Terus kemudian ada Pak Erlangga. Kemudian Pak Budi Ari, ini juga kepercayaannya Pak Jokowi. Bahkan Ketua Projo itu masih. Terus kemudian ada juga Pak Budi Gunadisadikin yang sebenarnya dia salah satu calon Menteri Keuangan. Tapi kemudian tetap di Kementerian Kesehatan. Terus kemudian ada Menteri olahraga, Dito Aryo Tejo juga masih ada di situ. Walaupun ponnya agak kacau termasuknya. Mungkin karena Indonesia dapat emas, 2 emas itu kali mungkin anak muda yang dianggap ini. Terus kemudian ada juga figur yang penyanyi pun masih masuk, dan ada Mas Giring, ada kemudian Mas Yofi Widianto. Terus juga saya kaget tuh. Terus kemudian Raffi Ahmad juga jadi masuk. Jadi sekarang artis-artis ada jalur artis. Ada jalur artis untuk jadi menteri. Jadi nggak hanya jalur-jalur yang serius, tapi jalur artis. Itu. Terus kemudian bercanda kok. Jadi yang kemudian terjadi, kalau kita lihat kabinet ini, kalau benar itu jadi semua, betapa gemuknya. Jadi kayak kabinet 100 menteri ini, Mas. Gimana nih? Jadi pertama mungkin yang tadi Mas, menarik ya Mas Hannibal bilang pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo di Solo, di mana Pak Prabowo didampingi oleh Gibran Raka Buming Raka ya, Presiden terpilih.
Itu ternyata berpengaruh ya, terhadap komposisi kabinet. Mas Prabowo didampingi oleh Mas Dasko sama Mas Hadi. Iya, Mas Hadi ya. Mas Teo Hadi. Iya, jadi banyak relawan Jokowers nih yang menjadi menteri ya, seperti politisi PSI Isyana Bagus Oka, Mas Giring, Ganesha tadi sudah disebutkan, kemudian Budi Aristiadi, juga ada kawan saya Nezar Patria masih juga diundang. Emmanuel Zer apa? Dia Kemenkominfo, wakil Kemenkominfo. Terus kemudian kalau ini dari kalangan dulu kawan-kawannya Mas Nezar itu dari PRD itu ada selain Mas Nezar ada Mas Budiman Sujatmiko, terus kemudian ada Mas Faisal Reza dan juga Mas Agus Jabo, ketua partai. Nah ini menarik, tamu episode Cakup minggu lalu Pak Budiman Sujatmiko ternyata masuk ya. Selamat Pak Budiman Sujatmiko. Tapi yang menarik katanya Mas Budiman ini kemarin katanya sebenarnya ditawarinya akan ke Kemendes gitu. Tapi rupanya ini agak geser dikit, walaupun kata Pak Prabowo konon ya, ini kan di kalian dulu yang mau perjuangkan kan, jadi pengentasan kemiskinan ya, badan pengentasan kemiskinan. Jadi diperkirakan akan dibangun badan baru, dan ya saya dengar ya dari sumber di pemerintah bahwa badan ini mengambil kedeputian dari KSP, kemudian ada tim P2K-nya pemberantasan kemiskinan di bawah koordinasi Wapres gitu, dan beberapa zaman dulu mungkin bisa kayak itu Sesda Lobang gitu, Sekretariat Pengendalian Operasi Pembangunan zaman Pak Harto dulu. Nah, dia didampingi oleh salah satu kepercayaannya Pak Prabowo, Mbak Nani Deang itu akan jadi wakilnya gitu. Memang banyak program-programnya yang penyantunan fakir miskin sekarang. Makanya. Nah ini akan menjadi badan baru, dan tentu menarik ya Pak Budiman Sujatmiko yang pada saat Pak Jokowi berkuasa 2 periode selalu gagal jadi menteri karena diveto sepertinya. Tapi pada akhirnya ini. Dan Pak Marwar Sirait yang sempat pakai baju putih itu tahun 2014. Ya, sekarang akhirnya jadi juga ya setelah tidak di PDIP Perjuangan lagi justru ya jadi menteri. Itu jadi menarik pemirsa. Yang menarik juga ini kan seperti misalnya Partai Golkar jadi sekarang ini calon menteri yang paling banyak rupanya. Iya. Nah ini agak menarik karena sampai sekarang kan baru nanti malam ini konon Pak Prabowo baru akan bertemu Ibu Mega. Nah, sebagai pemenang pemilu, kalaupun akhirnya nanti masuk ke dalam kabinet, mungkin konon hanya paling 3 atau 2 bahkan calon menteri di Menko Polkam dan katanya Jaksa Agung nih yang menarik gitu. Karena sampai sekarang kan belum diumumkan. Iya. Nah itu jadi yang non Kim plus itu non Kim ya? Non Kim itu ada PKS yang Profesor siapa? Profesor Yuris ya? Bukan siapa? Kok lupa. Iya, yang dari guru besar ITB, dari ITB ya. Kemudian Muhaimin Iskandar. PKB itu agak lumayan, ada Muhaimin, ada si siapa? 3 kalau nggak salah. 3 ya. PKB. Jadi lumayan walaupun mereka ini ya bersaing, jadi mereka ini tetap masuk ya. Terus yang lain, kalau Nasdem katanya menyatakan memilih untuk berada di parlemen saja. Iya gitu. Nah yang menarik ini kalau kita bicara PKB nih, kenapa Menteri Agamanya sepertinya diperkirakan Pak Nazarudin Umar? Ini apakah tokoh kompromi ya? Iya, antara PKB dengan NU. NU yang lagi secara kultur masih ya? NU, tapi dia kan tidak di PKB, tapi juga di NU, tidak di struktural kan. Jadi mungkin itu jalan tengah lagi. Jalan tengahnya ya? Ya. Oke. Ya, tadi kan misalnya Kemenparekraf itu kan juga dipisah menjadi 2, Kementerian Pariwisata dengan Kementerian Ekonomi Kreatif. Lalu Mendikbud ada dipisah, ada Menteri Kebudayaan, Menteri Pendidikan Dasar, kemudian
Ristek Dikti itu juga bisa jadi 2 gitu. Nah, ini dari sisi efektivitas pemerintahan, terus kemudian anggaran yang sebenarnya kan terbatas gitu. Ini kira-kira gimana nih dengan kabinet gendut ini? Ya, Tempo menyebutnya kabinet bagi-bagi jatah. Tapi kalau saya mungkin melihatnya ini sebagai kabinet, ya karena Pak Prabowo itu kan beringapnya tuh istilahnya dia ini di zaman Orde Baru ya, masa remajanya Orde Baru, karir militernya meningkat pada saat Orde Baru. Saya rasa episode kehidupan beliau di situ pasti sangat membekas ya, dan sepertinya mungkin bisa dikatakan kalau istilah favorit Pak Harto tuh kabinet gotong royong kali ya. Kabinet gotong royong di mana semua pihak dia coba dirangkul semua, dan tapi sangat eksesif nih rangkulannya ya. Iya. Maksudnya semua komponen dirangkul, bahkan partai-partai yang tidak mendapat kursi di parlemen, ada Partai Garuda, juga. Ada Partai Prima, ada Gelora. Gelora juga semua. Gitu kan, semua dikasih. Dan ya oposisi juga bukan oposisi ya, pesaing dalam pilpresnya semua dikasih. Kecuali Anies satu. Itu figur kali ya, bukan partai. Itu figur ya. Nah, jadi ini sebuah presiden baru, Mas. Menurut saya itu sebuah presiden baru karena tradisi di Indonesia tidak pernah, bukan tidak pernah ya, mungkin yang mirip sekali lagi pernah saya singgung di episode sebelumnya di zaman demokrasi terpimpin tapi itu kan memang jelas struktur politiknya memang menuju ke arah satu kekuatan yang bermuara di Presiden Soekarno pada waktu itu, dan ini juga diteruskan di zaman Orde Baru kan, Pak Harto. Jadi memang strukturnya kalau bisa yang mirip-mirip Pak Harto dan Bung Karno di masa demokrasi terpimpin gitu. Tapi bedanya ini multi partai gitu. Jadi menarik nih. Multi partai tapi semua ikut pemerintah gitu. Walaupun mungkin kita juga masih bertanya-tanya apakah misalnya Nasdem akan bergabung, karena kan Nasdem mengatakan ya mendukung pemerintah, tetapi kalau mendukung tidak berarti bagian dari pemerintah. Sedangkan Pak Prabowo kan sepertinya ingin Nasdem ikut di pemerintah, jadi akan bertemu dengan Pak Surya Paloh sebelum pelantikan katanya. Dan kemudian PDIP juga ini kita lihat lagi nih apakah nanti malam ini ya apa keputusannya, apakah jadi ini. Tapi kalau terjadi ini benar-benar sebuah tradisi yang baru. Nah itu dari segi tradisi ya, dan motivasinya sudah jelas untuk menciptakan stabilitas politik. Tapi yang menjadi pertanyaan pentingnya, apakah stabilitas politik ini jadi ongkosnya sangat mahal? Nah, itu yang akan kita lihat dalam beberapa bulan ke depan, Mas Hannibal. Bulan ya, ini belum tahun ya, ini nggak tahun ya. Iya, karena beberapa bulan ke depan ini akan ada sebuah konsolidasi yang menurut saya mungkin tidak diperhitungkan oleh tim Pak Prabowo ya. Soal pemecahan kementerian, implikasinya, yaitu tadi ganti nama aja udah berpanjang-panjang tuh. Tapi yang paling merepotkan adalah tentu saja nomenklatur struktur organisasi. Karena seperti yang harus diketahui bahwa nomenklatur struktur organisasi ini harus melalui persetujuan Menpan. Jadi nggak bisa secara semata diterapkan. Menpan ini, terus kemudian untuk orang-orangnya nanti BIN yang clearance semua. Kemudian dari segi aspek PNS-nya ada namanya Badan Kepegawaian Negeri Nasional. Nah itu juga akan terlibat. Nah bayangkan jumlah kementeriannya sudah berapa? Mungkin 50 ya, ditambah wakil menteri yang pasti harus masuk nomenklatur secara resmi. Ini kan kalau dari segi birokrasi kan belum formal ya. Formal kan nanti biasanya di dalam SK presidennya, SK kementerian apa gitu ya, ada struktur organisasinya, wakil menterinya 2, 3 dan seterusnya. Nah itu baru dari segi prosedur formal administrasi SK ya. Belum lagi nanti harus mengisi personil.
Nah ini saya rasa yang paling challenging, karena ya itu tadi pasti akan ada perebutan antara dirjen, direktorat jenderal, di antara direktorat di dalam direktorat jenderal. Nah itu pasti akan pelik. Orang-orang baru yang baru masuk di pemerintah ini pasti akan terkaget-kaget tuh. Apalagi kalau konon eselon 1 itu nanti akan banyak yang diganti semua gitu loh. Iya, dan biasanya tentu saja namanya di sistem PNS kan pasti orang inginnya promosi dong. Betul. Nanti bisa jadi ada sebuah kementerian yang SDM-nya bagus, nanti pada pengen mendaftar semua tuh di kementerian baru dengan harapan dia jadi direktur atau jadi dirjen, dan tentu saja. Dan juga kalau dulu kan ada aturan sebenarnya zaman Pak SBY ya, tentang bahwa wakil menteri itu dari pejabat karir gitu kan. Tapi kemudian kan ada perubahan, orang luar bisa menduduki posisi wakil menteri. Nah, tapi kalau sekarang ini kemudian hampir semua wakil menteri dari orang luar, ini kasihan juga yang pejabat-pejabat karir ini gitu loh. Iya, ya itu dia makanya. Jadi itu ya itu tadi kan restrukturisasi organisasi, pengisian personel, dan realokasi anggaran lagi kementerian. Nah, itu kan harus dihitung ulang, ya. Kementerian mana yang budgetnya paling besar, dan tentu saja dalam budget itu ada komponen operasionalnya. Nggak mungkin sebuah kementerian hanya operasional saja. Nanti dia mengerjakan apa gitu kan? Kok untuk operasional doang? Dan operasional kan seperti Mas Hannibal ketahui ya, satu operasional sebagai pejabat tinggi negara itu sangat mahal loh, Mas. Iya, betul. Misalnya nih, kunjungan ke kota-kota, dia kan pasti pakai pesawat bisnis kelas kan. Belum nanti ada biaya penyambutan pejabatnya gitu kan. Akomodasi dan lain-lain. Segala macam. Nah itu pastinya akan membengkak. Gitu, dan juga wakil menteri ini secara fasilitas apakah nanti akan sama dengan menteri atau agak sedikit lebih rendah? Ya sedikit lebih rendah. Ya maksudnya ya kita tahu sendiri seorang dirjen aja fasilitasnya lumayan, apalagi seorang wakil menteri gitu. Kecuali mungkin seperti Perdana Menteri Singapura tuh kan kemarin viral tuh yang naik pesawat ekonomi flight ya. Tapi kan kita tahu ya, atau yang dari Skandinavia itu yang kemana-mana dia naik kereta, naik busway ya segala macam. Iya. Makanya maksud saya ya ini yang harus nanti akan terasa dalam beberapa bulan ke depan. Dan saya yakin Bu Sri Mulyani pasti akan pusing juga nih, karena harus merelokasi anggaran, terus pasti akan berebutan anggaran kementerian-kementerian baru ini gitu kan. Terus ya itu. Menpan juga akan sibuk tuh membantu presiden dan aparatnya untuk membangun nomenklatur baru dan segala macam, dan mengurus rekrutmen dari eselon 1 sampai eselon. Jadi apalagi yang badan-badan baru ya seperti Badan Pementasan Kemiskinan, Badan Pemberantasan Kemiskinan. Itu kan sampai sekarang belum ada ini ya, kalau badan Badan Imigrasi dan Kemasyarakatan kan dari Dirjen itu udah ada. Kalau yang udah ada unit kerjanya tuh enak tuh. Walaupun juga tidak segampang kita bilang enak gitu. Ya karena ya itu tadi ada kemungkinan mereka yang bagus-bagus akan cari, terutama eselon 2 kan, mereka udah lama bertahun-tahun ya pasti mereka akan jadi eselon 1 dong, pengen gitu kan. Dan kalau kehilangan eselon 2 yang bagus di sebuah kementerian kan berarti dia harus nyari gantinya lagi, yang kualitasnya harus sama-sama baik, dan itu membutuhkan proses lelang jabatan dan seterusnya. Artinya untuk itu saja kan butuh beberapa bulan kan sebelum running bener lah gitu. Iya, jadi ya sebenarnya kita udah sering diskusi, kita mengingatkan secara implisit sebenarnya mengingatkan, padahal siapa kita juga. Tapi ternyata kan paling nggak kan kita melihat kan, ada pengalaman melihat kita dulu zaman Gus Dur, zaman. Iya, tapi kan ternyata memang pilihan Pak Prabowo seperti itu dan konsekuensinya ya mudah-mudahan sih berjalan lancar ya, tapi ya mengingat pengalaman-pengalaman pemerintah sebelumnya dalam beberapa bulan saja akan terasa tuh
Dan saya nggak yakin program-program besarnya bisa mulus langsung mulus. Langsung mulus. Nah ini tantangan bagi Pak Prabowo untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dan otoritasnya gitu. Ya mudah-mudahan dengan pembekalan, kemudian saya dengar mau akan kemana, Magelang, Iya. Jadi setelah pelantikan nanti ada tim building di Magelang, di Akmil. Jadi wah kayak lagi menteri-menteri yang udah sepuh-sepuh ini juga akan digojlok juga gitu. Lucu juga itu. Iya mudah-mudahan kesehatan mereka menunjang ya. Jangan sampai nanti malah belum bekerja apa-apa udah sakit lagi. Terus ada pertanyaan lagi Mas, ini ada orang yang karena saking banyaknya menteri, beberapa belas lah menteri-menteri yang dari Pak Jokowi menjadi menteri lagi. Ini terus kemudian sebagian menyoroti, loh ini kok seolah-olah presiden baru ini kok dicawe-cawein sama presiden yang lama ini, gimana kalau menurut Mas? Nah itu dia, saya rasa ya Pak Jokowi sendiri bilang wah ini menunjukkan adanya keberlanjutan ya kan. Nah, itu memberi signal jelas ya bahwa Pak Jokowi happy bahwa orang-orang kepercayaannya berlanjut di pemerintahan Pak Prabowo. Ya mungkin di satu sisi ya Pak Prabowo sepertinya sangat ini ya, orangnya kan sangat menghormati ya, menghormati pimpinan terdahulu segala macam. Jadi Jawanya keluar kali ya, sungkan segala macam gitu, sehingga ya sepertinya ya mengakomodasi ya, walaupun Pak Jokowi selalu ini kan selalu bilang bahwa ini prerogatif presiden, saya tidak mau dicawe-cawe, jadi saya tidak akan melakukan cawe-cawe. Tapi ya kalau kita lihat itu ya seperti itu. Ada berapa? 11 atau 12 ya menteri dari Pak Jokowi sekarang. Iya, jadi menarik ya bahwa ya Pak Prabowo memang nggak bisa terhindarkan dari Pak Jokowi ya. Sejauh ini untuk periode pertama ya. Sepertinya mungkin diakomodasi, saya nggak tahu periode kedua harusnya bisa lebih kita independen gitu. Kalau mau maju lagi tentunya. Kita optimis bahkan ada dua periode nih. Ya makanya nggak tahu kan kalau mau maju lagi. Tapi sepertinya periode pertama ya dia cukup akomodatif. Tapi ya kita lihat ya, maksudnya kalau Pak Jokowi kan stylenya baru dibentuk tapi jangan salah 2 tahun lagi bisa dicopot, melakukan evaluasi. Nah kita lihat apakah Pak Prabowo belum ada statement seperti itu dari Pak Prabowo. Yang kemarin yang setelah pemanggilan menteri-menteri kan ya begitu aja, memang mereka dipanggil untuk ini, udah komunikasi. Tapi tidak ada peringatan ini ya. Kita harapkan nanti ketika pelantikan atau pengumuman kabinet yang katanya hari Minggu itu juga, baru kemudian hari Seninnya pelantikan, nah itu ada semacam warning kepada menteri-menteri untuk bekerja dengan sebaik-baiknya dan bukan berarti istilahnya akan ya semuanya saya dievaluasi lah gitu intinya, gitu. Harapan kita. Tapi yang menarik yang menurut saya walaupun ini seremonial ya, setidaknya setiap calon menteri dan wakil menteri disuruh tanda tangan fakta integritas tuh. Itu saya ingat mungkin terakhir zamannya Pak Presiden SBY ya. Nah itu setidaknya secara simbolis menunjukkan ya Pak Prabowo ingin kabinetnya bersih, anti korupsi gitu ya. Tapi walaupun itu tidak menjamin juga sih, karena terbukti di zaman SBY walaupun menandatangani fakta integritas buktinya kan OTT-nya KPK efektif juga gitu. Dan ya Pak, setidaknya memberi signal soal agenda anti korupsi, walaupun kita juga belum jelas juga bagaimana agenda ke depannya ya. Kalau itu di internal di pertemuan-pertemuan di Pak Prabowo, tim Pak Prabowo itu memang ditekankan benar. Awas kalian jangan korupsi, kalau korupsi gua kejar, gua hajar kayak gitu tuh ada gitu. Harapan kita semakin baiklah itu memang dipenuhi. Tapi yang menjadi pertanyaan ya tentu saja nih dengan komposisi pimpinan KPK yang baru nih. Iya, itu juga. Sepertinya juga mengecewakan karena banyak perwakilan dari APH ya, aparat penegakan hukum. Sehingga yaitu kekhawatiran dari para aktivis anti korupsi yang nantinya akan dikontrol
oleh pemerintah gitu. Ya. Nah, kemudian tapi yang menarik PDIP nih, Mas Hannibal. Ya, kita tunggu ini. Agendanya kan bertemu malam ini nih. Bertemu malam ini dengan Ibu Mega. Katanya berapa portfolio yang diincar? Konon antara 3 lah kalau ini. 3 ya? 3 di posisi yang ya cukup penting lah. Gitu. Oh gitu ya. Dan yang menarik, Jaksa Agung belum jelas masih ya? Belum ada. Dan juga Menteri Pertahanan belum diumumkan. Iya, makanya. Kalau Menteri Pertahanan ini kan dulu sekjennya Bapak ya, Pak Safri Samsudin yang dia menjadi calon kuat Menteri Pertahanan. Tapi hingga sekarang belum jelas. Sekarang belum diumumkan. Dan yang saya dengar juga di istana tadinya kan ada wacana ingin menghapuskan KSP, tapi ternyata yang saya dengar juga dari sumber di pemerintah sepertinya KSP dipertahankan dan ditambah sasda lobang. Ya. Nah, itu nanti kayak yang badan pengentasan kemiskinan itu kantornya juga di situ ya. Di Binagra. Wah, luar biasa. Ya, saya rasa sudah cukup banyak nih yang kita bahas hari ini, pemirsa. Saya rasa kita bisa cukupkan untuk episode Cakep kali ini. Jangan lupa pemirsa untuk terus subscribe channel YouTube TV One News. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.